Jumpa lagi di Jakarta TV. Ya, Zen. Ya, saya masih ingat ini souvenir dari pertama kali AMD mengumumkan prosesor-prosesor yang berbasis dengan Zen Architecture. Pada saat itu mimpi kami udah luar biasa banyak. Ya, kami mimpi, wah, nih ntar AMD bisa punya laptop tipis, performanya tinggi, mungkin bahkan bisa yang kelasnya itu yang udah kelas-kelas atas, menengah atas, bukan yang murah-murah doang gitu ya. Cukup lama kita nunggu, pelan-pelan performanya mulai naik, pelan-pelan kita lihat bahwa laptopnya makin banyak ya yang menggunakan Zen Architecture ini. Dan yang pertama kali kami lihat sudah mulai masuk ke kelas elegan adalah memang si HP Envy. Ya, tapi yang kali ini HP Envy-nya sudah stepping up dan mencapai apa yang kita impikan. Pertama kali kita tahu soal arsitektur Zen. Ya, ini adalah HP Envy X360 2020 yang menggunakan AMD Ryzen 7 4700U. Nggak hanya convertible, tapi kencang parah. Oke, pembukaannya kesannya udah kesimpulan tadi ya. Tapi kenapa kami excited sama yang satu ini? Kita bahas dari awal lagi ya. Oke, ini adalah sebuah laptop berbasis AMD Ryzen 7 4700U. Ya, udah tau lah ya spesifikasinya, udah banyak yang bahas. Kita juga pernah bahas 4700U kurang lebih seperti apa ya. 15 watt, 7 nanometer, ya L2 4 mega, L3 8 mega. Dan yang satu ini datang dengan RAM-nya 16 GB ya, yang kita tes ya. 16 GB DDR4 3200 dual channel onboard ya. Dan sudah ada setengah giga atau 512 MB itu dipakai untuk memori integrated graphics-nya dia ya. Lalu dari sisi storage, si HP Envy X360 ini punya setengah tera atau 512 GB SSD PCIe NVMe M.2 di situ ya. Dan untuk sistem grafis dia menggunakan bawaannya sendiri yaitu AMD Radeon RX Vega 7. Nah, untuk body ini bodinya dari metal ya, terasa banget dari metal, sama seperti Envy sebelumnya. Form factornya adalah 2-in-1 atau convertible ya. Ada 4 mode penggunaan, bentuk laptop atau notebook biasa, bentuk tablet ya, reverse, dan bisa juga tent atau tenda. Ya, jadi bodinya ini rasanya kokoh banget ya. Terlihat juga dia kalau dibandingkan sama Envy yang 2019 ini katanya lebih kecil. Jadi sepertinya laptop-laptop ini spek layarnya tetap, tapi dia mengecil, performanya naik gitu ya. Untuk warna namanya adalah Nightfall Black ya, hitam tapi agak kecoklatan sedikit ya. Dimensinya panjangnya 30,65 cm, lebar 19,46 cm ya. Kalau yang Envy 2019 tuh lebarnya 21,2 cm. Ini udah 19,46 cm. Jadi mengecil ya. Untuk tebal 1,64 cm. Dan untuk bobotnya laptop ini cuma 1,32 kg dengan charger yang hanya 180 gram. Jadi total kalau dibawa-bawa sekitar 1,5 kilo aja. Nah, untuk layar ini menarik ya. HP menyatakan bahwa ini adalah layar IPS low watt panel. Saya curiga ini yang single wattage panel yang irit banget itu ya. Dan ini layarnya ukuran 13,3 inci, resolusinya Full HD 1920x1080. 60 Hz tentu karena ini bukan laptop gaming. 400 nits dengan ini adalah layar touchscreen. Dan bahkan disediakan stylus pen dalam paket penjualannya. Kurang apa coba? Kurang premium apa yang satu ini ya. Dan untuk color gamutnya, menurut telusuran kami layar ini memiliki 98% sRGB. Ini adalah layar yang glossy ya, licin banget memang. Tapi ini kalau glossy itu biasanya membantu untuk menampilkan warna-warna yang lebih cemerlang. Jadi kalau misalnya nonton gitu ya seru di tempat yang gelap tentunya ya. Oke, dan layar ini punya narrow bezel atau bezelan tipis di 4 sisinya. Iya, udah tipis di 4 sisinya. Bezel atas cuma 9,7 mm, bezel bawah itu cuma 11,7 mm, dan kanan kiri itu hanya 5 mm saja. Nah, mau bicara soal bezel, kita bicara soal kameranya yang ada di atas bezel ini juga ya, bagian atas ini ya. 720p 30 fps ya. Dan ini kamera dilengkapi dengan kamera shuttering yang kita akan bahas nanti ya. Untuk audio ada 2 speaker stereo Bang & Olufsen, terdapat software untuk ngatur preset audio. Letak posisi speaker ini ada di bawah kanan kiri laptop. Kualitas suaranya oke banget sih kalau menurut kami, bukan yang paling lantang memang, tapi
tapi kualitas suaranya udah oke banget ya. Nah, untuk konektor di sisi kiri kita dapat ada satu audio combo jack 3,5 mm dan ada satu USB 3.1 Gen 1 Type A. Lalu ada juga satu Type C USB 3.1 Gen 2 yang mendukung power delivery dan DisplayPort 1.4 ya. Lalu di sisi kanan ada micro SD card reader, ada satu lagi USB 3.1 Gen 1 Type A dan ada satu DC in. Hal yang menarik adalah USB yang besar-besarnya ini di sisi kanan dan kiri, ini modelnya bentuknya seperti jack untuk itu ya, Ethernet ya. Jadi mesti ditarik sedikit ke bawah gitu karena mungkin ini USB yang dirancang untuk bodi yang tipis. Nah, yang menariknya dengan sedemikian banyaknya port, masih ada lagi adapter multi port hub di situ ya untuk nyolok ke Type C. Jadi ada colokan lagi spesial untuk Type C, Type A dan HDMI. Jadi kalau butuh HDMI ya ini pakai adapternya ini, lengkap memang. Kebiasaannya HP banget ini ngasih adapter lengkap ya. Untuk konektivitas dia mendukung Wi-Fi AC 5 GHz, mendukung multi user MIMO dan Bluetooth-nya juga sudah versi 5. Untuk keyboard ini full size, Island khas banget sama Envy ya. Kalau ada yang udah lihat Envy seperti apa ya seperti inilah bentuknya. Tombolnya juga enak ya dipakai. Nah, letak tombol power itu ada di kanan atas sini. Dia menggantikan letak tombol print screen yang tadinya ada di Envy 2019 print screen. Nah, sekarang jadi tombol power di situ ya. Nah, mungkin mau ada yang protes kenapa tombol powernya ada di tombol keyboard bareng-bareng sama tombol keyboard. Ya buat kepraktisan aja sih. Kalau buat kami sih itu masalah pembiasaan. Lagian tombol powernya ada lampunya juga sebenarnya ya. Jadi kita bisa notice bahwa itu ada tombol power di situ ya. Ini masalah pembiasaan. Kita juga biasa saya personally pakai laptop yang ada tombol powernya di keyboard 2 tahun nggak ada masalah sih, nggak kepencet juga. Ya mungkin di awal bulan pertama butuh pembiasaan aja. Nah, bicara soal keyboardnya ini pakai backlit putih dengan 2 tingkat kecerahan. Lalu kalau kita beralih ke touchpad, kita bisa lihat bahwa touchpad ini besar ya, besar dan ini sedikit agak ke kanan dari spacebar ya, nggak terlalu off center tapi agak sedikit ke kanan. Nah, menurut HP ini 9% lebih besar dibandingkan touchpad yang ada di Envy 2019. Ya, jadi kelihatannya apa yang perlu dikecilkan, apa yang perlu dibesarkan gitu ya. Memang kita lihat nggak ada tombol khusus buat klik kanan dan kiri, tapi tetap bisa diklik kanan dan kiri tentunya ya. Dan yang menyenangkan adalah dia support Windows Precision Driver. Oke, untuk security ya, ini menggunakan fingerprint scanner yang posisinya cukup unik. Biasanya kan ada di touchpad, ini nggak di touchpad ya. Terletak di sebelah kirinya tombol anak panah ya, tombol arah panahnya itu ya, menyatu dengan layout keyboard posisinya. Cukup unik, saya baru pertama kali lihat ada yang seperti ini sejujurnya ya. Kemudian security yang berikutnya adalah kamera shutter. Yang kita udah bahas pas dari bagian kamera tadi adalah pelindung kamera 2 lapis di sini. Jadi kamera itu tidak dapat terdeteksi oleh Windows saat penutupnya itu diaktifkan. Ini menarik sekali. Nah, pada saat diaktifkan itu lapisan kaca pada kamera itu berubah jadi warna putih. Ini kami coba rekam dengan slow motion jadi bisa kelihatan perubahannya ya. Warna kaca tuh pelan-pelan berubah jadi putih. Jadi bukan slide cover, bukan yang digeser gitu, bukan, tapi kacanya yang diubah jadi warna putih. Sangat menarik sekali. Metodenya sangat menarik sekali. Oke, ini saatnya kita masuk ke dalam pengujian performa. Nah, kalau dilihat di HP ini ada software pengaturan thermal profile ya. Ada 4 thermal profile. Yang pertama adalah HP recommended ya. Kemudian performance, jelas performance buat apa. Ada comfort, ini mengoptimalkan suhu perangkat. Ada quiet, ini mengurangi noise. Jadi supaya kipasnya tuh nggak terlalu bising gitu ya pastinya ya. Nah, mari kita cek dulu performance konsistensinya seperti apa. Kita pakai 2 mode, HP recommended dan mode performance. Kita coba lihat. Di HP recommended kita lihat bahwa performanya start dari 1000 lalu dibiarkan dia turun ke 800-an. Jadi kayaknya memang masih menjaga supaya nggak terlalu bising mungkin gitu ya. Mungkin. Nah, di mode performance kita menemukan bahwa skor awalnya tinggi sekali di 1110, lalu dia bisa bertahan tetap di kisaran 1000-an. Jadi kelihatan bahwa di mode performance memang performa dijaga tetap tinggi. Selain mulainya lebih tinggi, dijaga tetap tinggi juga ya. Lalu pada saat menggunakan baterai kita lihat kita menggunakan Windows Power Mode-nya di Better Performance secara default ya. Kita mengubah Windows Power ke Best Performance dan kita lihat bahwa hasilnya tetap kurang lebih sama aja. Settingan-settingan kalau nggak pakai colok ke listrik memang ya, tapi tetap tinggi di sekitar 961 start dan turun perlahan ke 800-an. Ini tetap skor yang tinggi banget untuk sebuah laptop convertible.
Ya, tahun lalu ini adalah sebuah skor Cinebench dari sebuah laptop gaming. Nah, lalu bagaimana dengan pengujian GPU-nya? Kita dapatkan dengan Trimark Firestrike grafik skornya, ya, itu kita dapat di 3569. Nanti kita lihat apa efeknya ke game itu ya. Tapi sebelum masuk ke game, mari kita coba dulu content creation-nya seperti apa. Seperti biasa kita pakai Adobe Premiere CC. Tes standar yang 2 menit 7 detik, 4K test yang 4K 60 ke 4K 60 dengan OpenCL kita dapat 18 menit 6 detik. Hasil yang lumayan oke. Lalu untuk Full HD atau 1080p, source yang Full HD 60 ke Full HD 60 lagi, kita lihat dengan software only kita dapatkan 7 menit, lalu dengan OpenCL kita dapat 14 menit 11 detik. Memang di sini agak aneh, dengan software dia bisa lebih cepat kalau di 1080p. Kalau di 4K tetap kita harus pakai OpenCL yang lebih kencang. Oke, kita lanjut ke gaming test ya. Bagaimana tadi gaming testnya? CS:GO 720p low kita dapat 125 sampai 180 fps. Wow, ini lumayan oke sebetulnya ya. Lalu Dota 2 720p fastest kita dapat di 80 sampai 95 fps. Lagi-lagi mau main Dota 2 di sini ya bisa-bisa aja, nggak ada masalah. PES 2020 720p low dan kita dapatkan stabil di 60 fps saat gameplay ya. Kemudian untuk GTA 5 720p medium kita masih bisa dapat 70 sampai 90 fps. Menarik sekali. Jadi mau main GTA 5 bisa. Siapa yang nyimpen GTA 5 gratis? Oke, kemudian Honkai Impact 3 1080p low all effects di off kita dapat 60 sampai 100 fps. Jadi gaming lumayan bisa lah ya di sini, walaupun memang levelnya bukan gaming di level resolusi yang tinggi atau kualitas rata kanan, tapi paling nggak masih jalan. Nah, sekarang mari kita beralih ke SSD-nya. Kita tes dulu SSD yang ada di dalam HP Envy ini. Sepertinya lagi-lagi HP lagi mengikuti tren yang berlaku saat ini, yaitu adalah masang salah SSD ya. SSD-nya kencang banget ya di 3567 Mbps untuk read dan hampir 3000 untuk write di 2986. Wow, HP ini sebetulnya SSD mendingan dipasang di laptop gaming. Tapi kalau mau dipasang di laptop tipis kayak gini, terima kasih karena jadinya kenceng banget sih memang SSD-nya ya. Oke, kita lanjut ke performa baterai. Yang kita gunakan adalah HP recommended mode. Jadi kita nggak ganti-ganti modenya, kita pakai mode basicnya aja ya. Untuk browsing kita dapat di 9 jam 10 menit dan video playback kita bisa mendapatkan 12 jam 10 menit. Ini adalah waktu yang panjang, terutama video playbacknya ya di 12 jam. Ini lama banget, terutama kalau kita bicara untuk sebuah laptop dengan prosesor AMD. Yaitu yang saya bilang tadi, sejak Zen datang, ini yang kita idam-idamkan. Kita nunggu sebuah laptop pakai prosesor AMD bisa tipis, bisa elegan, bisa kencang, baterai juga bisa irit. Kemudian kita beralih ke chargingnya ya. Selama 30 menit kita dapatkan charging di 50%. Nah, ini sesuai dengan klaim HP. Telak biasanya tuh agak sedikit geser-geser. Nah, ini nggak pas. 30 menit charge dapatnya 50% ya. Dan 50% ini setara dengan kurang lebih sekitar 5 jam 40 menit video playback ya. Atau 4 jam 20 menit web browsing. Lalu untuk mengisi sampai penuh kita butuh waktu 130 menit atau 2 jam 10 menit. Ini sebuah angka yang normal untuk pengisian sebuah laptop. Lagi pula baterai emang agak gede di sekitar 60-an Wh kan. Nah, lalu kita beralih ke sistem pendingin. Sistem pendinginnya ini aktif, satu fan, satu heat pipe, intake dari bawah, exhaust ke area belakang. Lalu mari coba kita panaskan ya. Kita hajar pakai Cinebench yang sebetulnya software yang nggak pas buat laptop ini karena itu software untuk 3D rendering. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja untuk manasin aja laptop ini. Suhu maksimum spike di 94 derajat, tapi nggak rata-rata di situ. Rata-ratanya ada di 88 sampai 90 derajat. Ingat, ini adalah sebuah laptop dengan prosesor 8 core. Wajar suhunya seperti ini. Lagi pula bebannya kan lagi tinggi banget. Untuk penggunaan normal kita nggak akan lihat suhu sampai setinggi ini. Lalu bagaimana temperatur permukaannya pada saat kita hajar dengan gaming? Kita pakai gaming Dota selama setengah jam. Kita lihat di palm rest itu 30 sampai 34 derajat Celcius. Keyboard sisi kiri itu kisaran 35 sampai 42 derajat Celcius. Area terpanas di sekitar huruf R ya. Kemudian keyboard sisi kanan itu 35 sampai 40 derajat Celcius. Tentunya kondisi ini hanya terjadi kalau kalian gaming, dan ini kan laptop tipis kayak begini biasanya sih bukan diajak gaming sih harusnya ya, diajak kerja ngetik-ngetik malah ya harusnya. Tapi nggak apa kalau mau gaming juga ya. Nah, menarik bukan? Gaming oke, performance oke, baterai oke, harganya berapa? Oke,
Kita ada beberapa varian untuk yang kita tes ini yang pakai Ryzen 7 4700U, tapi ada juga varian HP NVX 360 Convertible yang pakai Ryzen 5 4500U. Ini RAM-nya 8GB dengan SSD 512GB juga ya. Harganya di 15.999.000. Kemudian untuk unit yang kita coba ini yang pakai Ryzen 7 4700U, RAM 16GB, SSD 512GB, ini harganya di 17.999.000. Nah, tentunya dia nggak datang cuma laptop doang, ada paket penjualannya ya. Ada HP Active Backpack di situ ya. Ada HP Rechargeable Zenfo Pen di situ. Jadi ada stylus pen dari HP yang bisa di-charge. Jadi nggak perlu ganti-ganti baterai ya, bisa di-charge. Ada multi port hub ya, yang tadi saya bilang itu yang lengkap banget colokan-colokannya di situ ya. Lalu ada Office Home and Student 2019 yang senilai 1.799.000 ya. Itu juga tersedia di sini. Dan ini baru pertama kali saya harus ngomong yang satu ini untuk HP. Ada garansi 2 tahun dengan accidental damage protection. Wow, ada ADP juga di sini. Yang di cover adalah laptop rusak karena hal yang tidak sengaja seperti korsleting, ketumpahan air, atau unitnya terjatuh nggak sengaja ya. Yang nggak di cover tuh ada memang, yang nggak di cover tuh adalah kelalaian pengguna seperti korosi, kena cairan yang berbahaya, kena bencana alam, kecelakaan, kecurian, atau kehilangan. Ya masa ya kecurian kalian klaim garansi? Ya nggak mungkin dong gitu ya. Nah, untuk proses klaimnya itu cukup bawa unit ke HP Service Center terdekat dengan melampirkan KTP, invoice, dan notebook yang rusak tentunya ya. Jangan notebook yang rusak nggak dibawa, harus dibawa ya. Nah, untuk penggantian itu bisa 2 kali spare part replacement, dan kalian bisa melakukan 1 kali klaim per tahun. Ya lumayan ya, dijagain juga ya. Spare part replacementnya itu ada catatannya adalah total biaya servisnya tidak melebihi harga unitnya. Oke, jadi kesimpulannya, poin yang menarik adalah bentuknya mungil. Ya, NV itu selalu kecil, mungil, dan memang bikin orang lain iri sesuai dengan namanya ya, NV gitu ya. Convertible ya, bisa berubah-ubah ya. Fiturnya lengkap, fingerprint, kamera shutter lengkap di situ. Performa prosesor sangat kencang ya, terutama yang kita tes satu ini. RAM-nya itu konfigurasinya udah siap pakai, udah nggak usah dipikirin lagi lah, beli tiap pakai aja udah gitu ya. SSD-nya sangat kencang, masih bisa gaming juga ya, dengan konfigurasi seperti ini masih bisa gaming tanpa setting-setting macam-macam, gaming jalan aja gitu ya. Performa baterainya sangat bagus untuk hardware yang digunakan. Ingat ini Ryzen 7 ya, bagus banget, terutama mengingat bahwa layarnya adalah layar 400 nits ya. Bonusnya juga melimpah, ada backpack, stylus, adapter, dan Office-nya juga, dan garansi 2 tahun accidental damage protection. Secara keseluruhan kami sudah happy bahwa kita akhirnya bisa menemui sebuah laptop dengan basis arsitektur yang dulu kita tongkrongin, kita tungguin datangnya, dan sekarang sudah bisa hadir dengan performa yang mumpuni, penampilan yang elegan gitu ya. Ya nggak berasa sia-sia deh nungguinnya dulu itu. Oke, jadi sebuah laptop yang keren dari HP dengan dimotori oleh prosesor AMD Ryzen 7 seri 4700U. Keren banget dan powerful banget. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.